Mari kita berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami yang terus terkagum-kagum kepada Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Bukan karena gagah dan kuat kami, tapi semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami, yang menghantar kami ke tempat ini ya Tuhan. Kurang lebih 1 jam ke depan ya Bapa, biar kami menikmati Engkau. Pribadi lepas pribadi kami yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, temui kami pribadi-pribadi yang mencari dan mau menyenangkan hati-Mu malam hari ini. Dimuliakanlah nama Tuhan atas ibadah kami. Biar kami yang sakit disembuhkan dalam ibadah kami. Kami yang hilang pengharapan disembuhkan dalam ibadah kami malam hari ini. Kami yang lemah letih lesu kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus pada malam hari ini. Beracaralah Kau Tuhan di tengah-tengah kami siap diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Nama-Mu terlalu indah bagi kami Tuhan. Nama-Mu hebat. Tidak ada nama seperti nama Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau yang pertama dan terakhir, firman awal segalanya, pencipta agung dan mulia, nyata dalam-Mu Kristus. Kau bawa surga-Mu ke bumi agar kami mengerti. Amin. Bahwa dosa tak berkuasa, nasib-Mu-lah terbesar. Betapa indah namanya, betapa indah namanya.
Yesus. Oh, there is power in the name of Jesus. Katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Oh, there is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain.
diagungkan di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Nama yang membawa kemenangan bagi kami. Nama yang kami agung-agungkan, Yesus Kristus namanya. Nama yang menyelamatkan kami. Nama yang mengagungkan kami. Kami sembah nama itu. Kami puja nama itu. Kami muliakan nama itu. Nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang tidak ada tandingannya. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya.
ketika kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami menundukkan kepala kami. Kami mengingat pemeliharaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Di pagi hari, di siang hari, di malam hari, Tuhan yang menyertai kami dan tidak pernah melepaskan kami barang sedetik pun Tuhan. Bagaimana kami tak terkagum-kagum kepada Tuhan. Kami tiada hentinya menikmati kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Bahkan nama kami Kau tulis di telapak tangan-Mu. Kau menggenggam kami, Kau menggenggam masa depan kami, Kau menggenggam rumah tangga kami, Kau menggenggam pekerjaan kami, hari-hari kami Tuhan. Haleluya. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Sebab kami sadar betul kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan tanpa Tuhan. Yesus, haleluya. Amin. Sambil kau menundukkan kepalamu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Yesus, pegang ini permohonan kami malam ini. Ini pengakuan kami, Bapa. Amin. Katakan, selama aku hidup. Boleh lebih keras lagi suaramu, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, katakan, Yesus, haleluya. Benar ya Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar Kasih-Mu. Itu sebabnya kami di sini mengangkat tangan kami. Kami berkata, Yesus, pegang tanganku. Yesus, pegang erat tanganku.
kebesaran Tuhan. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita malam hari ini. Terlalu bangga kami punya juru selamat Yesus Kristus namanya yang tidak ada tandingannya. Kami bersyukur kami boleh mengenal Tuhan dalam hidup kami. Malam ini kami di sini memenuhi panggilan-Mu. Biar Tuhan melihat kami, semuanya kami memuliakan Tuhan tanpa terkecuali dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berkata malam hari ini segala pujian dan hormat kemuliaan hanyalah bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa buat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik bagi Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Ya semua yang tepuk tangan yang serius bagi Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang,
pujilah, puji Yesus Tuhan, menari dan bergoyang, berpocok-pocok haleluya. Sekali lagi ya, lebih serius. Ayolah kau ikuti irau, tepuk tangan bersorak gembira, berglori, glori, berglori, haleluya. Mainkan kecapi dan rebana, nyanyikan kidung-kidung malai, bersorak-sorak, bersorak, haleluya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan, menari dan bergoyang, berpocok-pocok haleluya. Haleluya. Ya Rabbi, ya Allah, yang layak disembah, katakanlah Tuhan. Baru kemuliaan, pencipta langit bumi dan semua yang bernama. Ya Bapa yang layak dipuja, Kau Tuhan, Kau Raja, atas segala raja. Cinta dan kasih-Mu sungguh tiada bandingnya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan, menari dan bergoyang, berpocok-pocok haleluya. Semua yo. Ayo sekali lagi sama-sama. Ayolah kau ikuti irau, tepuk tangan bersorak gembira, berglori, glori, berglori, haleluya. Amin. Mainkan kecapi dan rebana, nyanyikan kidung-kidung malai, bersorak-sorak, bersorak, haleluya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan, menari dan bergoyang, berpocok-pocok haleluya. Yo sama-sama. Ya Rabbi, ya Allah, yang layak disembah, hanya Kaulah Tuhan, penuh kemuliaan, pencipta langit bumi dan semua yang bernama. Ya Bapa yang layak dipuja, Kau Tuhan, Kau Raja, atas segala raja. Cinta dan kasih-Mu sungguh tiada bandingnya. Pujilah, pujilah, puji Yesus Tuhan, menari dan bergoyang, berpocok-pocok haleluya.
Shalom semuanya. Puji nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Cinta kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau mempertemukan kami di tempat ini kembali Tuhan. Memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik. Terlebih suci kuduskan kami agar persembahan yang kami berikan dapat menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Natal Sekolah Minggu Light Kids diadakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 pukul 4 sore di Bethlehem Hall dengan tema Born to be King. Bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah minggu dapat mengantarkan anaknya untuk mengikuti ibadah Natal Light Kids. Ibadah Bethlehem Teen Service atau ibadah BTS diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore di gereja lantai 1. Bagi Anda yang akan melangsungkan pernikahan dan ingin mengikuti kelas pranikah, dapat segera mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja Lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pengusaha atau sedang bekerja, jika Anda memiliki info lowongan pekerjaan, silakan memberikan info ke Sekretariat Gereja Lantai 2 untuk membantu jemaat-jemaat kita yang belum memiliki pekerjaan. Shalom, saudara-saudara terkasih, mari kita rayakan Natal ibadah pria Bethlehem dengan tema On Fire in Jesus Christ pada hari Jumat tanggal 5 Desember tahun 2025 pukul 7 malam bertempat di Bethlehem Church. Mari kita rayakan bersama dan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah laporan dana Natal terbaru 2025. Kekurangan dana Natal 2025 sebesar Rp119.485.500. Bagi Anda yang ingin terlibat mensukseskan Natal kita tahun 2025 dapat melalui rekening yang tertera. Program pembangunan Bethlehem Church 2025 kini sudah rampung diselesaikan. Berikut ini adalah beberapa perbandingan sebelum renovasi dan sudah direnovasi. Perbaikan terakhir yang dilaksanakan oleh tim pembangunan Bethlehem Church adalah penggantian karpet Bethlehem Hall. Berikut ini beberapa proyek yang juga sudah diselesaikan. Hingga bulan Desember 2025 ini, seluruh renovasi Bethlehem Church telah selesai dikerjakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian dalam program pembangunan Bethlehem Church 2025. Dan kami terus mengharapkan partisipasi dari seluruh jemaat untuk mendukung program pembangunan ke depannya melalui rekening yang tertera. Maka itu kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Berikut adalah nama-nama yang sudah memberikan persembahan persepuluhan melalui amplop persembahan persepuluhan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan pembangunan, pastikan hanya melalui rekening yang tertera. Selamat datang kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Silakan mengangkat tangan Anda agar penatalayan kami segera melayani Anda. Ya, jemaat yang baru pertama kali ibadah di tempat ini dapat mengangkat tangannya di tempat saja. Adakah di sini? Ada satu orang, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kami tunggu kehadirannya di minggu depan. Untuk itu, untuk kita semua, mari minggu depan kita sama-sama membawa jiwa baru buat Tuhan. Amin. Semangat. Ada sedikit tambahan pengumuman dari tim pembangunan. Kita bersyukur gereja kita sudah cakep, sudah cantik ya, ada karpet baru. Untuk itu tim pembangunan mengharapkan kita semua untuk memberi atas keuangan yang masih kurang untuk membantu dana pembangunan kita. Percayalah saudara-saudari, di saat kita memberi buat Tuhan, Tuhan akan gantikan berlipat ganda. Amin. Sekian dan terima kasih pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan itu yang ikhlas nama. Kami teduhkan hati kami, pikiran kami. Sebentar kami mau dengar nasihat firman-Mu Tuhan. Kami terus akan berkata-kata di tempat ini, bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun ada Tuhan di sana. Ketika kami melewati air mata kesusahan, kami menemukan ada Tuhan di sana. Itu sebabnya kami berkata, kami sembah. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar tangan-Mu yang berlubang paku menjamah secara pribadi lepas pribadi. Karena kami ada berdiri di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Ada pesan Tuhan yang rindu yang kami dengar daripada-Mu, yang rindu Engkau sampaikan bagi kami. Berbicaralah, kami mendengar. Dan bila kami mendengar firman-Mu, beri kami roh yang taat untuk melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu dengan antusias. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi karpetnya baru saudara-saudara. Jadi bersuka cita saudara-saudara. Sesuatu yang sangat indah dan sudah siap saudara-saudara. Kayaknya kita siap Natal nih saudara-saudara ya. Sudah bagus semuanya, sudah baru termasuk ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan yang benar bukan sekedar sibuk. Kekristenan yang benar bukan hanya sekedar produktif. Kekristenan yang benar itu harus berbuah berlipat ganda. Katakan amin. Karena dengan demikian atau dengan berbuah banyak Allah dimuliakan. Itu sebabnya hari ini saya akan berkhotbah berbuah yang berlipat ganda. Itu tema khotbah saya hari ini. Jadi saudara-saudara, kekristenan bukan sekedar sibuk dengan berbagai aktivitas. Kekristenan harus berbuah. Katakan berbuah. Kekristenan bukan hanya sekedar banyak aktivitas, tetapi harus berdampak. Katakan berdampak. Kekristenan bukan hanya untuk berhasil, tetapi harus bermakna. Katakan bermakna. Orang Kristen harus bermakna bagi sekeliling, bagi dunia ini. Sebab kehidupan Kristen memang demikian yang Tuhan kehendaki. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Perhatikan kebenaran firman ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Bagaimana supaya buah kita berlipat kali ganda. Apa rahasianya? Alkitab berkata dalam ayat yang ke-1 dari pasal 15 Injil Yohanes ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Maaf. Ini bukan pendeta yang ngomong. Ini Alkitab. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Orang Kristen yang tidak berbuah. Orang yang sudah ditebus tidak berbuah. Tidak berbuah, perhatikan. Tidak berbuah, perhatikan. Diapain? Dipotong. Perhatikan. Ada ranting yang tidak berbuah. Tangan kiri saya ya. Saya gambarkan ranting yang tidak berbuah. Diapain? Dipotong. Bagaimana dengan yang berbuah? Alkitab berkata. Dan setiap ranting yang berbuah apa? Dibersihkannya. Beda nih. Ada dua ranting atau dua jenis ranting. Ada dua jenis orang percaya. Yang satu sudah percaya tapi tidak berbuah. Ranting tidak berbuah. Yang satu ranting yang berbuah. Yang satu yang tidak berbuah dipotong. Maaf, dipotong. Jadi Yesus pernah memberikan satu peristiwa. Ada pohon yang rimbun, besar. Banyak daunnya. Tapi waktu Yesus cari buah pohon ara itu tidak berbuah, Yesus apa? Kutuk dan jadi kering. Tetapi dalam perumpamaan ini yang tidak berbuah dipotong. Kalau dipotong mati. Tapi yang berbuah diapain? Dibersihkannya. Supaya apa? Multiplikasi, berbuah, berlipat. Ini prinsip pertama.
Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang berlipat kali ganda, saudara harus mau dibersihkan. Saudara berbuah, lalu mau dibersihkan. Ini prinsip yang pertama. Kecuali saudara tidak mau dibersihkan. Harus mau dibersihkan. Dengan cara apa Tuhan membersihkan? Ayat yang ketiga. Ini cara membersihkannya. Kamu memang apa? Karena apa? Tuhan membersihkannya lewat firman. Firman menegur. Roh Kudus memberi kekuatan firman yang menegur itu menginsiapkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Setelah Roh Kudus menginsiapkan lewat firman Allah, orang percaya berlutut, berdoa, minta darah Yesus menyucikan, membersihkan. Dia berdoa, Tuhan bersihkan aku, sucikan aku, Tuhan bersihkan aku. Tadi aku sudah menyakiti istri saya, tadi saya sudah menyakiti suami saya. Tadi saya sudah melakukan kesalahan, tadi saya tidak jujur. Tuhan ampuni saya, darah Kristus menyucikan kita. Diawali dengan firman menegur akan dosa-dosa kita. Roh Kudus mengingatkan akan kesalahan dan menginsyafkan kita. Dan kita meresponinya dengan berseru kepada Tuhan. Minta darah Kristus menyucikan kita. Maka kita menjadi bersih. Dan inilah firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, orang Kristen yang ingin berbuah lebat, multiplikasi dalam berbuah, atau pelipat gandaan berbuah, mau tidak mau, caranya sederhana, mau dibersihkan Tuhan. Saya bicara agak keras nih. Hai engkau yang hidup tidak benar terhadap suamimu, bertobat supaya engkau berbuah banyak. Hai istri-istri yang tidak menghormati suamimu, bertobat supaya engkau berbuah banyak. Allah rindu membersihkan saudara dari kenajisan. Allah rindu membersihkan saudara dari kebejatan. Allah rindu membersihkan saudara dari sikap hidup yang tidak benar. Allah rindu membersihkan saudara untuk jadi orang Kristen yang murni lurus di hadapan Tuhan. Pasti engkau berbuah banyak. Tapi kalau hidupmu ke gereja, nyolong listrik jalan terus, ke gereja maki-maki istri, maki-maki suami jalan terus, ke gereja kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi, ke gereja tapi hidupmu tidak disiplin, ke gereja tapi rohmu pemberontak, gak bisa, engkau tidak bersih. Kau mungkin berbuah tapi seuprit, kau mungkin berbuah tapi kontet. Engkau berbuah mungkin tapi kecil-kecil. Engkau berbuah tapi tidak maksimal. Engkau berbuah tapi tidak pelipat gandaan terjadi. Engkau berbuah tapi tidak mau dibersihkan. Siapa yang rela dibersihkan? Angkat tangan. Pasti angkat tangan karena rela dibersihkan. Dan saudara tahu waktu dibersihkan sakit. Waktu dibersihkan sakit. Mungkin luka. Karena dikerat, dipotong, dibersihkan dari ranting-ranting. Kenapa harus dibersihkan Pak Apin? Di pruning gitu. Kenapa? Pohon anggur kenapa harus dipotong? Supaya apa? Dari pokok itu ke ranting, konsentrasi ke buah. Bukan memperbesar daun. Bukan memperbesar pucuk. Bukan memperbesar sesuatu yang lain. Tapi konsentrasi ke buah. Maka buahnya berlipat-lipat kali ganda. Dan besar. Itu sebabnya prinsipnya yang tidak berbuah harus dipotong supaya tidak rugi, banyak energi ke situ, dipotong. Maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita harus berbuah. Saudara suka tidak suka khotbah ini, memang hidup kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah, kita tidak benar sebagai orang Kristen. Harus berbuah. Saya mengutip perkataan dari John Stott. Siapa itu John Stott? Orang bojong kenyot. John Stott berkata begini,
tujuan dari kehidupan Kristen adalah berbuah. Bukanlah buah itu untuk memamerkan diri atau membanggakan diri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Buah kekristenan bukan untuk dipuji. Buah kekristenan bukan untuk disanjung. Buah kekristenan bukan hanya untuk dipamerkan. Tapi buah kekristenan harus dihasilkan untuk memuliakan Tuhan. Dan caranya harus dipangkas. Ini yang disebut proses pemurnian. Setelah orang Kristen lahir baru, saudara-saudara, dia harus hidup dalam pertobatan terus-menerus. Dia harus pengudusan terus-menerus. Ini sanctification, saudara-saudara. Jadi orang Kristen yang terus dikuduskan, dia minta ampun, darah Kristus menyucikan, dia minta ampun mendengar firman, Roh Kudus menginsyafkan, dia minta ampun, darah Kristus menyucikan, terus dia hidup dibersihkan dari hari ke hari. Dan orang Kristen ini akan berbuah banyak. Akan berbuah banyak. Terkadang Tuhan menggunakan proses penderitaan untuk membersihkan motivasi kita. Terkadang Tuhan membutuhkan kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kesalahan bahkan, kegagalan bahkan. Untuk memangkas hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengganggu pertumbuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan rindu memurnikan motivasi pelayanan kita, memurnikan motivasi ibadah kita, memurnikan motivasi doa kita, memurnikan motivasi baca Alkitab kita. Tuhan memurnikan. Allah lebih tertarik membentuk karakter saudara daripada hanya sekedar membuat saudara nyaman sebagai orang Kristen. Tuhan memurnikan karirmu, Tuhan memurnikan pekerjaanmu, Tuhan memurnikan kehidupanmu, Tuhan memurnikan saudara keluargamu, Tuhan memurnikan bisnismu. Tuhan menggunakan alat pemangkas jika ada sesuatu yang tidak benar, jika ada sesuatu yang menjijikan, jika ada sesuatu yang kotor, alat pangkas. Jika ada dosa, Allah pangkas. Saudara harus merelakan diri. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau dibentuk. Tuhan, aku mau dimurnikan. Firman Tuhan berkata, engkau akan berbuah berkali-kali lipat lebih banyak dari biasanya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang prinsip yang kedua untuk pelipat gandaan. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku. Saudara boleh hitung berapa kali kata ini diulang-ulang. Tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Ini bolak-balik. Sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Garis bawahi kalimat itu. Saya ingin menyadarkan Bapak Ibu saudara sekalian yang belum sadar tentunya, yang sudah sadar puji Tuhan. Bahwa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya ngomong agak keras nih saudara-saudara. Saudara tidak akan berbuah dari diri dan usaha saudara sendiri. Saudara tidak pernah akan berbuah maksimal. Berbuah satu pun tidak pernah akan. Dari usaha dirimu sendiri. Gak bisa. Ranting berbuah jika dia melekat pada pokok anggur. Tidak melekat pada pokok anggur. Tidak berbuah. Dia akan kering. Dia akan mati. Jadi melekat pada pokok anggur. Saya teruskan dulu ayatnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara mau setengah mati kerja. Mau setengah mati hidup sekuat tenaga. Engkau tidak pernah akan berbuah dari dirimu sendiri. Kalau tidak apa? Tinggal pada pokok anggur itu. Kalau saudara tidak tinggal melekat kepada Tuhan, enggak mungkin berbuah. Demikian juga kamu tidak akan berbuah
Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat keempat aja diulang berkali-kali. Tinggal dalam aku, tinggal dalam aku, tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, ayat yang kelima. Kamu sadar kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, diulang lagi. Dan aku di dalam kamu, pasti apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maaf. Prinsip kerohanian kita akan berbuah. Kehidupan kekristenan kita akan berlipat kali ganda dalam buah. Kalau saudara punya hubungan yang erat, yang intim, melekat pada Tuhan. Otomatis pasti berbuah. Kalau ranting melekat kepada pokoknya, pasti otomatis berbuah. Tidak melekat, terlepas, tidak pernah akan berbuah. Dia akan kering. Dan dia tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi buah prinsipnya bisa terjadi kalau apa? Melekat. Maaf, saya ngomong ya. Makanya saya tadi bilang berkata, orang Kristen yang hanya sekedar banyak aktivitas, lakukan ini, lakukan itu, tapi tidak punya hubungan yang erat, hubungan yang intim, kedekatan, keeratan, tidak terpisahkan dari Tuhan. Orang itu tetap tidak akan berbuah. Makanya saya tidak heran, ada hamba Tuhan pukulin istrinya. Saya tidak heran. Ada hamba Tuhan hidup tetap dalam perzinahan. Saya tidak heran. Kenapa? Karena sebetulnya dia hanya melakukan rutinitas agamawi. Aktivitas gerejawi. Dirinya sendiri tidak melekat kepada Tuhan. Maka tidak berbuah dia. Tidak berbuah. Justru terbalik, hidupnya hancur. Saya kenal ada seorang anak Tuhan, seorang pendeta, buka 27 gereja. Saya ke situ dan saya khotbah di situ. 27 gereja. Hamba Tuhan ini membawa pengaruh luar biasa. Sampai 27 gereja berdiri dan banyak jiwa dimenangkan. Tapi dia akhirnya kawin lagi. Semua itu rontok, tinggalkan gereja lagi, balik lagi ke agama lain. Kok bisa ya Pak Ben? Iya. Sebab banyak orang Kristen hanya dulu waktu bertobat melekat pada Allah. Dulu waktu lahir baru melekat pada Allah. Tapi setelah itu dia jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Seperti anak yang terhilang, jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Sampai dia merasa tidak butuh Tuhan lagi. Makanya orang bisa berzina, bisa hancur, bisa merampok, bisa membunuh, dan bisa hancur-hancuran dalam dosa. Karena tidak melekat sebetulnya sama Tuhan. Tidak melekat sama Tuhan. Maka rahasianya sederhana. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak habis ayat 4, ayat yang kelima. Berbicara berulang-ulang, tinggallah dalam aku, tinggallah dalam aku di dalam kamu. Ayat ke-6 juga sama. Lihat ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia diapain? Ini bukan pendeta yang membuang saudara. Mohon maaf. Ada beberapa anak Tuhan yang dulunya begitu aktif. Tapi Tuhan sendiri yang membuang keluar. Karena hamba Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa, saudara-saudara. Tapi kok dia bisa terhilang, Pak? Iya, orang kalau tidak berbuah hati-hati. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti apa? Ranting dan menjadi apa? Kering. Kemudian kalau udah kering diapain? Dikumpulkan orang. Kemudian kalau dikumpulkan diapain? Dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Mohon maaf. Engkau yang sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Engkau yang sudah lama tidak mementingkan doa. Engkau yang sudah lama tidak mementingkan keratan persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Jangankan berbuah. Malah kering. Dikumpulkan, dibuang, dibakar. Saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak punya daya keeratan, kedekatan.
Saya mengutip perkataan Andreas Kostenberger. Dia berkata begini, kesatuan dengan Kristus, perhatikan, kesatuan dengan Kristus adalah kunci produktivitas dalam kehidupan Kristen. Tidak ada yang lebih dari itu. Kalau saudara ingin produktif, kalau saudara ingin berbuah maksimal, kalau saudara ingin berlipat ganda berbuah, enggak ada cara lain. Engkau harus dekat satu dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Eratnya seperti apa Pak Pin? Ayat ini kan diulang-ulang, tinggallah di dalam aku, tinggal dalam. Ini bahasa Yunani yang selalu meneien, menei itu tinggal. Tinggal itu di mana? Ya kalau saya tinggal di rumah, berarti saya ada di dalam rumah. Tapi meneien, tinggal di dalam ya di jero, di dalam ini. Tapi kalau in atau en di dalam, kita bisa keluar masuk. Saya di dalam gedung ini loh. Tapi saya bisa keluar masuk. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah itu en. Tapi kalau tinggal, dia menetap. Tapi dua ayat ini digabungkan. Dua kata ini digabungkan dalam ayat ini. Tinggal di dalam. Udah menei en lagi tinggal di dalam. Wah kurang apa? Allah tinggal dalam saudara. Begitu erat, dekat, tak terpisahkan. Kata menei tinggal yang tidak bisa terpisahkan. Saya pernah mengumpamakan yang paling sederhana. Di dalam bolu ada gula. Di dalam bolu ada mentega. Di dalam bolu ada terigu. Itu kesatuan erat. Itu menei. Gula ada di dalam bolu. Terigu ada di dalam bolu. Mana gulanya? Dicari-cari nggak ada gulanya. Tapi ada gulanya di dalamnya. Terbukti apa? Manis tuh bolu. Tapi saudara mau pisahkan, nggak bisa dipisahkan. Bolunya rusak kalau dipisahkan. Menei kita dengan Tuhan itu erat, tidak terpisahkan. Yang Yesus berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Begitu erat. Kita erat oleh apa? Oleh darah Kristus. Saudara kalau putus pohon lalu diputuskan rantingnya, ada getahnya. Dan untuk mengeratkan itu getah dengan getah jadi satu, jadi erat lagi. Dan pohon ranting dengan pokoknya bisa jadi satu dengan getahnya itu. Darah Kristus yang membuat saudara erat di dalam Tuhan. Itu sebabnya jangan saudara terpisah dan jangan memisahkan diri. Maaf, saudara yang sudah lama tidak berdoa. Saudara yang sudah berdoa tapi tidak 1 jam berdoa, ayo mulai lagi. Saudara yang sudah tidak baca Alkitab, ayo kembali baca Alkitab. Saudara yang kurang sungguh-sungguh, tidak murni pelayanan, ayo murnikan lagi. Saudara yang hidup sembarangan, hidup dalam dosa, ayo saudara. Supaya apa? Dipangkas, dimurnikan lagi. Kalau enggak bisa. Saudara mau berdoa bertalu-talu, kalau kita tidak di dalam Tuhan, Tuhan tidak di dalam diri, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ayat ke-7. Perhatikan ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta dalam doa, apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Kalau kita tinggal dalam dia, dia tinggal dalam diri kita. Ini yang disebut kemanunggalan. Manunggaling ing Gusti itu. Enggak bisa terpisahkan antara kita dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Harusnya kekristenan begitu. Yang memisahkan kita dengan Tuhan apa? Dosa. Udah balik lagi. Kalau saudara hidup terus dalam dosa, hidup terus dalam dosa, hidup terus dalam dosa, otomatis saudara tidak melekat dengan Tuhan. Karena itu yang membuat saudara renggang dengan Tuhan. Yang membuat saudara terpisah dari Tuhan. Yaitu dosa dan kejahatan kita. Minta ampun sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Sebab tidak ada cara lain. Kita harus berbuah. Kalau tidak berbuah kita kering. Kalau tidak berbuah kita dipotong. Tidak ada cara lain. Kecuali kita berbuah. Multiplikasi. Kalau tidak bisa. Saudara-saudara.
Itu pesan yang kedua. Pesan yang terakhir. Ayat 8. Coba kita baca. Ayat 8 ini kita baca rame-rame. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal apa? Jika kamu apa? Bagaimana kalau berbuat sedikit? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu kalau berbuat sedikit. Tentu nama Tuhan tidak dipermuliakan sebagaimana kehendaknya, sebagaimana nyatanya, sebagaimana yang diinginkannya. Dan demikianlah kamu adalah murid-muridku. Saudara, ternyata ciri murid itu berbuah. Ciri murid multiplikasi. Tidak bermultiplikasi bukan murid. Ciri murid berbuah, tidak berbuah bukan orang Kristen. Makanya berbuah adalah identitas orang Kristen. Berbuah itu memuliakan Allah. Multiplikasi, pelipat gandaan dalam buah, itulah yang mempermuliakan Allah. Nyanyi, pujian, penyembahan, main musik, dan seluruh kegiatan gereja ini memuliakan Allah. Tapi itu aktivitas gereja. Yang memuliakan Allah lebih lagi adalah buah kehidupanmu. Bagaimana engkau di rumah tangga, bagaimana engkau di lapangan, bagaimana engkau di jalan, bagaimana engkau di masyarakat, bagaimana di tengah-tengah dosa, bagaimana di tengah-tengah keterpurukan, bagaimana di tengah-tengah kehancuran, apa yang kau perbuat. Sebab kalau aktivitas gereja, saya bisa nih, khotbah, bikin pujian, saya bisa. Saya bisa bawa kolekte, saya bisa. Saya tidak berbuat dosa selama 2 jam itu. Tapi setelah 2 jam, apakah engkau menghasilkan buah yang memuliakan Allah? Tuhan rindu saudara berbuah. Saya mengutip perkataan John Piper. Allah paling dimuliakan dalam diri kita ketika kita paling dipuaskan dalam Dia, dan buah dari kepuasan itu adalah pelipat gandaan. Allah paling dimuliakan kalau saudara berbuah berlipat kali ganda. Saudara pernah nanam pohon mangga enggak? Set kita nanam, kita cangkul, kita kasih pupuk, gede. Pohonnya rintang, gede. Wah, batangnya gede. Cuman berbuah cul aja 2 biji. Jengkelin banget. Gue pengen tebang aja ini pohon. Cincang-cincang sambil ngomong, lu berbuah gak? Kalau gak berbuah gue tebang. 1 tahun lagi gak berbuah gue tebang. Kita ngomong sama dia. Kenapa? Jengkelin. Maaf. Kita nanam pohon. Kita cangkul. Kita jaga. Kita rawat. Kita kesal. Gak berbuah banyak, kita kesal. Kecewa. Tapi Tuhan membeli kita dengan tubuhnya, darahnya, kematiannya, nyawanya. Lalu kita hidup sembarangan tidak berbuah. Itu lebih mengecewakan daripada petani, saudara-saudara. Karena petani tidak memberikan nyawanya buat pohon itu. Tapi kalau Tuhan membeli kita dengan nyawanya, saudara-saudara. Maka kalau kita tidak berbuah, kita tidak mempermuliakan Tuhan. Itu jelaslah Alkitab katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak. Jangan berbuah tanggung-tanggung. Jangan berbuah sedikit. Berbuahlah yang maksimal. Berbuahlah yang berlipat ganda. Engkau memuliakan Allah dan engkau punya identitas murid Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, itu tujuan hidup kita di ibadah ini. Disempurnakan terus menerus selalu. Supaya kita jadi orang Kristen yang dimurnikan tiap hari. Dibersihkan. Pruning. Dibersihkan kita supaya berbuah yang lebih banyak. Dibersihkan dari dosa supaya disucikan oleh darahnya. Tetapi kita juga harus tinggal di dalam Dia, melekat. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan berbuah banyak engkau mempermuliakan Tuhan. Shiva kata pakasyakala. Ku mau sepertimu Yesus.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesusku, mau sepertimu Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan. Ulangi, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami ya Tuhan. Kami berbuah banyak sehingga nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Pengurapan Allah turun atas kami. Sehingga kami tiap hari dibersihkan dari segala kenajisan dan dosa. Tiap hari kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal dalam diri kami. Dan tiap hari kami mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan yang berkali lipat ganda yang dihasilkan dalam buah-buah karakter kami, buah-buah pelayanan kami, buah-buah kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Karena kami rindu, kami menyenangkan hati Bapa seperti Kristus. Dalam namanya Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, sudah diberkati. Memang khotbah Pak Apin ini spesial ya. Analoginya, perumpamaan itu seperti masakan Padang ya. Pedas tapi sehat ya. Padang atau makan lapu ya. Pak Apin sehat kan? Atau masakan Manado yang pedas tapi sehat ya. Dan sangat memberkati kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan main-main lah hidup ini. Pilih saja. Mau berbuah atau mau mati. Enggak ada pilihan. Orang Kristen hanya dua pilihan. Mau hidup atau mati. Kalau hidup, mau berbuah, dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan. Kamu enggak bisa berusaha untuk jadi baik. Tapi kamu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengatur hidupmu. Kamu gak bisa mengatur dirimu sendiri sebab engkau terbatas. Tapi kalau kau dekat kepada Tuhan, kau naikkan permohonan doa kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kita. Berserulah kepadaku, kata firman, dan Tuhan akan datang dan menolongmu. Tiap hari berseru kepada Tuhan, tiap hari berdoa kepada Tuhan, tiap hari baca firman, hatinya melekat. Kalau hati melekat, luar biasa. Seandainya saya dekat dengan Pak Prabowo, ada nggak yang mau ganggu saya? Preman, polisi, pejabat, mau ganggu saya nggak? Dia tahu siapa di samping saya. Demikian pula dengan Tuhan. Peperangan kita bukan dengan manusia, tapi peperangan kita dengan roh-roh jahat. Kalau kita dekat dengan roh Tuhan, dengan roh kudus, maka iblis yang ingin menyerang kita, takut lawan kita. Pada waktu iblis ingin menjatuhkan kita, dia tahu ada Tuhan yang kita puji, kita sembah, yang kita agungkan, yang kita andalkan. Maka iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Dia hanya bisa goda-goda, dia bisa menakutkan, tapi dia tidak bisa menjatuhkan kita. Karena Tuhan yang menolongmu. Tuhan yang menyertaimu. Pulanglah dengan kekuatan yang baru, dengan harapan yang baru.
makin kita dekat, melekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami sudah dengar firman yang benar dan baik, firman yang sangat memberkati hidup kami, menasihati kami, menegur kami. Biar malam ini ada satu perubahan karakter, ada satu perubahan tindakan perbuatan dalam hidup kami. Kami bukan sekedar aktif dalam gereja, tapi kami mau berbuah-buah lebat. Kami mau mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami mau melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, biar firman yang kami dengar itu kami percaya. Kami mau melakukan. Malam ini kami mau berdoa secara khusus. Setiap hari pagi, siang atau malam. Setiap hari kami mau membaca firman. Setiap hari kami mau mencari jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dimanapun kami berada, orang tahu bahwa kami anak-Mu. Dan Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati hidup kami. Sehingga setiap orang melihat kami menjadi kagum akan Engkau. Setiap orang melihat kami menjadi takut dan gentar oleh karena Engkau yang menyertai kami. Perlindungan-Mu, berkat-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu pada Tuhan. Dan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kau pada waktu kau masuk keluar rumah. Diberkatilah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau naik dan tidak akan turun. Apa yang kau kerjakan dibuat Roh Kudus berhasil. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat hambanya Pak Apin. Haleluya.